Saudara dan saudari, sebagaimana saya sampaikan tadi waktu pembukaan bahwa hari ini minggu ke-33 dan minggu depan tentu 34, dan minggu ke-34 itu adalah minggu terakhir dalam 1 tahun liturgi, dan itu akan dirayakan sebagai Hari Raya Yesus Kristus Raja Semesta Alam. Dan sehubungan dengan menjelang berakhirnya tahun liturgi, maka bacaan-bacaan kitab suci juga mengajak kita sekalian untuk merenungkan dan menyadari situasi akhir zaman. Di dalam bacaan yang pertama digambarkan sebagai sebuah kesesakan yang besar yang belum pernah terjadi. Anda bisa bayangkan yang namanya sesak itu seperti apa? Sumpah, tidak nyaman, tidak aman, orang berdesak-desakan, orang berebut-rebutan, itu sesak. Jadi sebuah situasi yang pasti sangat tidak nyaman. Dan itu semakin diteguhkan lagi di dalam warta Yesus, khotbah Yesus mengenai akhir zaman yang kita dengar juga di dalam bacaan Injil. Kata Yesus, pada waktu itu akan ada siksaan-siksaan yang berat. Matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit pun akan terguncang. Situasi yang menyeramkan. Dan ini sebuah warning bagi kita, ibu bapak, saudara-saudari, sebuah peringatan, sebuah ajakan untuk menyiapkan diri menyambut saat itu. Supaya apa? Jelas dikatakan bahwa pada waktu itu Tuhan akan memerintahkan malaikat-malaikatnya keluar untuk mengumpulkan orang-orang pilihan Allah. Siapa orang pilihan itu? Tentu saja orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Siapa orang yang berkenan di hadapan Tuhan? Tentu orang yang hidupnya baik. Orang yang melaksanakan amanat kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama, dan bukannya orang yang cuek kepada Tuhan, dan orang yang sehari-harinya selalu sibuk untuk mengomongkan orang lain, merugikan orang lain, membohongi orang lain, menjadikan orang lain sebagai korban, dan seterusnya dan seterusnya. Orang pilihan Allah adalah orang yang takut akan Allah. Orang yang peduli akan perintah, akan kehendak Tuhan. Orang-orang seperti itu dikatakan akan dikumpulkan oleh para malaikat suruhan Tuhan sendiri, guna menikmati kepenuhan penggenapan janji Tuhan, kebangkitan badan, kehidupan kekal di rumah Bapa di surga. Dan kita selalu harus hidup di dalam situasi semper paratus est. Saya suka kutip kata-kata peribahasa Latin itu. Semper paratus est itu artinya siap selalu setiap saat. Mengapa demikian? Kalau di sekolah, di kampus, ujian itu ada jadwalnya. Kalau tiba-tiba ada guru atau dosen yang masuk lalu mengatakan, oh sekarang ini kita ujian, oh banyak pelajar mahasiswa protes, kami tidak siap Pak. Tetapi untuk akhir zaman, Tuhan Yesus di dalam kalimat yang terakhir itu menegaskan mengenai hari itu tidak ada yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak tahu. Anak manusia, maksudnya Yesus sendiri sebagai sang anak di hadapan Bapa, juga dia katakan tidak tahu. Hanya Bapa yang tahu. Kesimpulannya apa saudara-saudari? Di dalam ketidaktahuan itu
kita harus siap sedia selalu setiap saat. Maka hari-hari kehidupan kita, saudara-saudari, tentu saja baik kita menjadi orang yang sibuk dengan pekerjaan. Tentu saja baik bahwa kita betul-betul total dan fight untuk segala tugas dan tanggung jawab. Tapi satu hal, jangan pernah lupa, siapkanlah dirimu, siapkanlah diri saudaramu, siapkanlah diri kita semua, supaya akhir zaman itu tidak lagi menjadi hal yang mengerikan dan menyeramkan seperti yang digambarkan di dalam kitab suci. Tapi hari itu menjadi hari yang penuh berkat, di mana kita berdiri tegak di hadapan Tuhan. Kita boleh bersenyum bangga atas karya Tuhan di dalam diri kita yang menjadikan kita semua sebagai orang-orang pilihan Allah sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita semua.